Perkenalkan, nama saya Devan Arya Witani Putro dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ronaldi Yusif, unit KKN 107, bidang dakwah Islamiyah dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Apa sih digital itu? Singkatnya, digital merupakan bentuk modernisasi atau juga pembaruan dari penggunaan teknologi yang mana selalu dikaitkan dengan adanya internet, komputer, atau telepon genggam yang sering kita gunakan. Semuanya dapat dikerjakan dengan melalui suatu peralatan canggih tersebut untuk memudahkan urusan atau kegiatan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Oleh karena adanya revolusi dari digital tersebutlah mendorong cara pandang dari seseorang di dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Tentunya era digitalisasi saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi dengan cara instan. Dalam agama Islam, kemajuan teknologi seperti digital maupun teknologi-teknologi lainnya telah diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Ar-Rahman ayat 33, yang artinya, "Hai sekalian jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan." Pada ayat tersebut, Allah mempersilahkan manusia untuk membuat teknologi yang canggih agar dapat memudahkan dalam menjalani kehidupannya di dunia untuk menembus, melintasi ilmu pengetahuan yang terdapat di langit dan bumi ini. Fungsi dari digital ini sangatlah banyak. Perkembangan teknologi digital saat ini berkembang dengan pesat, seiringnya dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia digital, sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung dalam memperoleh serta mempermudah kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Digital dapat berfungsi sebagai media informasi, media sosialisasi, media diskusi ataupun perdebatan, media pendidikan, media memajukan kebudayaan, media hiburan, dan media integrasi. Ternyata penggunaan teknologi digital memiliki banyak sekali dampak bahaya yang dapat ditimbulkan, seperti dampak bahaya bagi kesehatan, psikologi atau perilaku, dan diri manusia. Yuk mari kita bahas satu persatu bahaya dari penggunaan teknologi digital. Yang pertama adalah bagi kesehatan. Ada beberapa dampak bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penggunaan teknologi digital bagi kesehatan, yaitu kecanduan. Salah satu masalah kesehatan utama yang banyak ditemukan pada remaja milenial yang terlalu banyak menggunakan teknologi digital untuk bermedia sosial dan bermain game mobile adalah kecanduan. Banyak studi uji klinis menunjukkan bahwa obsesi yang muncul akibat terlalu banyak menghabiskan waktu bermedia sosial dan bermain game mobile sama dengan penyalahgunaan alkohol atau narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, gangguan penglihatan. Terlalu banyak bermedia sosial dan juga bermain game mobile juga bisa meningkatkan risiko masalah kesehatan pada organ mata, terutama penurunan penglihatan. Berdasarkan riset dari Harvard, mata manusia tidak memiliki proteksi yang cukup dari paparan sinar biru, baik yang berasal dari sinar matahari maupun peralatan elektronik. Riset dari Harvard membuktikan bahwa sinar biru telah lama diidentifikasi sebagai sinar yang paling berbahaya bagi retina. Setelah menembus bagian luar mata, sinar biru akan mencapai bagian terdalam mata, yaitu retina, dan bisa menimbulkan efek jangka panjang berupa kerusakan pada retina. Kemudian, obesitas. Terlalu banyak bermedia sosial dan bermain game mobile membuat tubuh kita menjadi malas untuk bergerak. Pasalnya, hanya mata dan tangan saja yang fokus bekerja saat bermedia sosial dan bermain game mobile, sementara bagian tubuh lainnya diam tidak bergerak. Jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus, tentu akan menimbulkan obesitas. Remaja milenial yang sudah kecanduan dengan media sosial dan game mobile sering menerapkan pola makan yang buruk seperti telat makan, jadwal makan yang tidak teratur, sering ngemil makanan ketika bermain game, dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kemudian, sindrom Kuarbain. Apa itu sindrom Kuarbain? Sindrom Kuarbain adalah kelainan yang disebabkan peradangan pada tendon. Akibatnya, ibu jari hingga pergelangan tangan terasa sakit. Sindrom ini disebabkan oleh aktivitas yang berfokus pada gerakan tangan berulang kali, salah satunya adalah bermedia sosial dan bermain game.
Kemudian bahaya kedua adalah bagi psikologi atau perilaku. Selain berbahaya bagi kesehatan, penggunaan teknologi digital juga dapat berbahaya bagi psikologi atau perilaku remaja milenial. Apa saja itu? Yaitu depresi. Bahaya yang sering ditimbulkan akibat bermedia sosial dan bermain game mobile bagi psikologi maupun perilaku remaja milenial adalah dapat menimbulkan depresi. Depresi berarti gangguan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang menurun seperti muram, sedih, dan perasaan tertekan. Kemudian, agresif dan mudah tersinggung. Bermedia sosial dan bermain game mobile juga bisa membuat seseorang, khususnya remaja milenial, bisa berlaku agresif dan mudah tersinggung. Hal tersebut bisa terjadi akibat terlalu fokus pada media sosial dan bermain game, sehingga ketika fokusnya terganggu akan menyebabkan rasa marah dan tersinggung. Kemudian, kecemasan, kesepian, dan rasa bersalah. Kecemasan, kesepian, dan rasa bersalah juga dapat ditimbulkan akibat sering bermedia sosial dan bermain game mobile. Biasanya remaja milenial yang sudah kecanduan dengan media sosial dan bermain game sering mengalami rasa kecemasan, kesepian, dan rasa bersalah karena terlalu fokus pada media sosial dan game mobile. Bahaya yang terakhir adalah bagi diri manusia. Apa sih bahaya penggunaan teknologi digital bagi diri manusia? Yaitu lupa waktu. Apabila sudah kecanduan dan terlalu fokus dengan media sosial dan bermain game mobile, mengakibatkan diri manusia menjadi lupa waktu. Akibat terlalu fokus menyebabkan di dalam otak manusia akan merasakan waktu berjalan begitu cepat sehingga membuat aktivitas manusia tidak beraturan. Kemudian, kurang bersosialisasi. Desta, jalan yuk. Gak mau. Subhanallah, banyak sekali bahaya yang bisa ditimbulkan akibat menggunakan teknologi digital ini. Semoga kita semua terhindar dari bahaya-bahaya dari penggunaan teknologi digital yang dapat menyakiti diri sendiri. Padahal Allah tidak menyukai hambanya yang menyakiti dirinya sendiri. Selain memiliki dampak bahaya dalam penggunaan teknologi digital, ternyata penggunaan digital juga memiliki manfaat loh di dalam bidang agama. Apa saja itu? Yang pertama adalah aplikasi Al-Quran. Di era digital saat ini semua terlihat lebih mudah untuk dilakukan. Tapi jangan sampai membuat kita terlena karena hal itu semua, sehingga membuat kita menjadi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang dapat memanfaatkan digital dengan baik dan positif untuk melanjutkan estafet dakwah Rasulullah SAW seiring dengan berkembangnya zaman. Yang kedua, ada tasbih digital. Tasbih digital merupakan alat penghitung zikir. Tasbih digital ini sangatlah praktis dan efektif, mudah dibawa kemana-mana karena bentuknya yang mini atau kecil. Berzikir merupakan sesuatu yang selalu kita lakukan sebagai umat Islam, sebagai bentuk pendekatan kepada Sang Khalik. Yang ketiga, yaitu jam pengingat waktu sholat. Sebagai umat Islam, sudah menjadi kewajiban kita untuk menunaikan sholat 5 waktu. Yang terakhir ada media untuk mempermudah belajar agama Islam. Banyak sekali remaja milenial merasa jenuh belajar agama melalui buku-buku yang isinya hanya tulisan, sehingga ilmu yang terdapat di dalam buku tidak sampai ke dalam diri remaja milenial karena susah untuk dipahami. Semoga manfaat teknologi digital di bidang agama ini bisa diterapkan dan digunakan oleh remaja milenial dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi remaja milenial untuk mengurangi perbuatan negatif dan bahaya, serta penggunaan teknologi digital ini dapat bermanfaat. Dengan adanya banyak manfaat dari teknologi digital ini bisa meningkatkan ibadah bagi remaja milenial untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berubah, hilangkan kebiasaan buruk dalam penggunaan digital untuk bermedia sosial dan bermain game mobile. Ayo lakukan perubahan dengan melakukan kebiasaan yang lebih baik dengan cara: pertama, harus punya niat dan tekad yang kuat untuk berubah.
Kedua, kurangi dan batasi waktu untuk bermedia sosial dan bermain game mobile. Ketiga, mencari dan melakukan kebiasaan yang lebih bermanfaat untuk mengurangi kebiasaan buruk dalam penggunaan digital. Keempat, luangkan waktu lebih banyak dengan keluarga, sahabat, maupun teman dekat. Dan kelima, menggunakan teknologi digital yang lebih bijak dan bermanfaat bagi kita. Bisa berupa mencari ilmu pengetahuan, ilmu agama, menonton dakwah, mengikuti kegiatan agama secara online, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giva Rasidi, saya penonton setia. Setelah saya menonton video ini, saya tersadar bahwa media digital itu sangat efektif untuk melakukan menambah wawasan tentang agama karena lebih efektif dan lebih efisien. Terima kasih.